Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu Yahya yang saya hormati dan saya muliakan, mohon maaf sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya orang yang rajin beribadah akan tetapi dia tidak mau untuk belajar ilmu agama, artinya untuk mengaji. Dan bagaimana jika ada orang yang belajar ilmu agama akan tetapi dia tidak berguru, tidak mendatangi majelis taklim seperti ini, dia belajarnya melalui media-media seperti buku-buku, radio dan sebagainya. Apakah hal tersebut masuk dalam hadis thalabul ilmi? Itu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ahli ibadah tapi tidak mau belajar, maghrur, tertipu dia. Belajar tidak ada batasnya. Imam Syafi'i belajar sampai menjelang ajal beliau. Kalau sudah orang tidak mau belajar, dia maghrur, tertipu. Saat itu dia menjadi orang yang paling bodohnya manusia. Dan belajar itu sendiri adalah ada nilai ibadah, bahkan lebih hebat, lebih bagus daripada rakaat-rakaat yang didirikan di tengah malam. Ada orang tertipu, ibadah tok. Bagi iblis tuh 1000 abid ahli ibadah tuh enteng, paling mudah menjerumuskan 1000 ahli ibadah daripada harus menjerumuskan satu seorang alim. Ibadah seorang alim satu tidak bisa dibanding dengan ibadahnya 1000 seorang abid ahli ibadah, karena ibadah dengan ilmu. Ibadah tanpa ilmu bisa masuk bid'ah, masuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tertipu itu orang kalau tidak mau ngaji. Dan belajar itu sendiri ada nilainya ibadah, faham atau tidak faham. Dalam riwayat banyak hadis Nabi SAW, Nabi menemukan di majelis beliau ada 2 kelompok. Yang satu kelompok berzikir kepada Allah, yang satu kelompok mengajar, belajar, majelis ilmu. Nabi mengatakan semuanya baik, tapi aku lebih senang dengan majelis untuk menuntut ilmu, karena dengan ilmu lah akan menjadi benar ibadahnya. Dan duduk kita di sini 2 jam dinilai seperti orang melakukan ibadah lebih daripada sholat. Ini aneh, makanya biasanya tertipu, orang tertipu. Oh, zikirnya banyak, sholawatnya banyak, nggak pernah ngaji. Makanya haraman dilakukan, riba tidak ngerti. Haromani, makanya tertipu itu. Pasti tertipu, nggak ada lain, pasti tertipu dia. Karena menuntut ilmu itu kewajiban. Sampai kapan? Sampai mati. Nabi mengatakan, minal mahdi ilal lahdi. Sampai kita dibawa ke kubur, selesai nanti belajar itu. Kemudian yang kedua adalah belajar hendaknya dengan guru. Kalau belajar tanpa guru, setan yang jadi gurunya. Zaman sekarang Masya Allah mengandalkan, kalau tanya tidak mau tanya guru, kalau fatwanya langsung muftinya mufti Yahoo, mufti Google. Ada musibah akhir zaman. Muajah datang seorang guru, berhadapan dengan seorang guru. Dari husnudzonnya seorang murid itu akan menjadikan nur dari Allah. Apakah gurunya benar atau tidak benar, itu urusan lain. Jadi datangnya berhadapannya kita dengan seorang guru ini ada punya makna. Dimanapun kita berada, bukan karena gurunya, akan tapi keadaan semacam itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan majelis ini menjadi majelis yang Allah menurunkan pengampunan. Innalil malaikati sayyar, innalillahi malaikatan sayyaratan yaltamisuna hilaqal ilmi wa fi riwayatil hilaqal dzikri. Allah punya malaikat yang kerjaannya mondar-mandir mencari tempat semacam ini. Malaikat, ada malaikat Allah yang khusus mencari tempat yang semacam ini, hilaqal ilmi, menuntut ilmu kayak begini. Kalau sudah malaikat itu menemukan hilaqal dzikri dalam riwayat itu berzikir, makanya kita kumpulkan majelis zikir dan majelis ilmu di tempat ini. Zikirnya sudah ada, ilmunya harus kita kasih, kumpul. Setelah malaikat menemukan majelis macam ini, memberitahu kepada malaikat yang lainnya. Setelah malaikat yang lainnya tahu, malaikat semuanya mendoakan, ya Allah berikan pengampunan kepada yang hadir dan berikan juga rahmatmu. Dengan Ustadz Yahoo dapat apa nanti kira-kira? Baik, Ustadz Yahoo, ini problem juga. Sekarang orang itu bisa komentar apa saja ya, pengen dianggap sebagai seorang hebat. Kalau punya masalah nggak mau tanya, langsung tanya Mbah Google ini, langsung dia langsung ngomong seolah bisa. Enggak, ilmu tidak diambil dari sini. Ilmu diambil dari talaki, dari tangannya seorang guru. Dari guru sampai Nabi SAW. Nah, akan tapi yang namanya media-media semacam itu bagi martabat tertentu.
Jika orang tidak mampu sama sekali, orang tidak mampu menghadiri majelis karena banyak hal, mungkin sakit, karena kalau sibuk sih, istilah sibuk itu tinggal tergantung dia bisa ngatur atau enggak. Sibuk itu adalah kalimat yang relatif lah. Orang kalau harus berkata, orang yang paling gak sibuk itu orang kaya. Tapi orang kaya suka balak menyibukkan diri karena banyak kerjaan katanya. Paling mesti akan dia punya pembantu, punya sopir, punya apa, mestinya orang yang paling gak sibuk. Cuman ternyata orang yang banyak duit ternyata orang yang paling sibuk. Mestinya semakin banyak duitnya semakin tidak sibuk, karena dia karena apa? Sibuk itu ada relatif bener. Wong ada orang itu gajinya pas-pasan, kerja sehari makan sehari, ternyata nyantai dia. Makanya kalau acara keluarga nggak pernah ada alasan ke kantor, nggak ada dia. Paling bisa reuni, hadir semuanya. Coba yang hadir reuni silaturahim itu biasanya yang fakir-fakir tuh. Yang kaya-kaya ada yang di luar negeri, di ini semuanya banyak alasan. Padahal semuanya bisa nih untuk bisa berkumpul indah. Nah, semoga yang kaya-kaya yang dengar suara ini kaya ahli surga semuanya. Baik, kemudian apa? Belajar. Orang-orang yang sibuk dan benar-benar sibuk ya. Kita tidak ngerti sibuk, ternyata dia punya seorang ibu yang harus temani di rumahnya. Atau seorang istri menemani suami yang lagi sakit di rumahnya. Atau seorang suami harus menemani istri di rumahnya, tidak bisa keluar dan sebagainya. Ini sibuk syar'i. Maka bolehlah dengar radio, tapi radio yang sudah dikenal juga. Radionya ngaco, asal radio, asal televisi. Berarti kita apa? Pak, sementara dalam Nabi mengajarkan ad-dinu amanah, agama itu amanat. Jangan kau ambil dari asal orang. Faltandur amman ta'khud dinak, dari mana kau ambil agamamu harus kau tahu. Dari Mbah Yahoo yang gak jelas, mungkin webnya orang yang jelas, oke. Radionya orang yang anda tahu, oke. Televisinya orang yang anda tahu, ya. Sebab yang namanya dunia informasi ini macam-macam, gado-gado. Setan memberikan informasi, iblis memberikan informasi, dunia malaikat, dunia kebaikan juga memberikan informasi. Makanya kalau kita belum tahu alamatnya ya berbahaya. Web bagaimana web? Buku bagaimana? Sama, buku kalau salah pengarangnya juga bermasalah. Sehingga kami akan himbau untuk membaca rekomendasi karangan orang-orang tertentu, seperti karangan Dr. Muhammad Said Ramadul Buti dari orang akhir zaman, dari orang terdahulu seperti karangan Imam Ghazali rahimahullah. Baca itu semuanya ya, mudah. Web-web yang bisa kita baca misalnya dari web-web yang berbahasa Arab, misalnya webnya guru-guru mulia yang sudah kita kenal. Radio pun harus jelas, sebab radio juga dunia setan buat radio, dunia kemuliaan juga buat radio. Kalau urusan ceramah itu bisa saja pakai tag direkam sudah beres, itu nggak ada tahu. Kalau guru harus tahu ad-din amanah, agamamu itu amanat. Kenapa? Agamamu itu yang menyelamatkan dirimu. Fal tandur amman ta'khud dinak, dari siapa kau ambil agamamu. Nah, bagi orang yang sibuk bolehlah mengambil web, tapi yang jelas, jangan macam-macam, jangan ngacak, jangan segala permasalahan dimasukkan. Saya punya masalah, bagaimana hukumnya orang yang melahirkan, orang yang keguguran dan sebagainya. Banyak pendapat salah, pendapat karu-karuan, pendapat ngaco, pendapatnya ini macam bingung. Itu masalah urusan fikih, urusan akidah kadang-kadang terjerumus sesat. Dan lebih dari itu, gara-gara dia ngerti di semuanya, sombong dia, merendahkan kiai dan sebagainya, merendahkan ustadz. Karena apa? Dia punya guru hebat, Mbah Google, tahu semuanya. Awas, bahaya itu. Tapi boleh kita berurusan dengan dunia internet dan sebagainya dalam irama untuk sambung dengan guru-guru mulia. Kita mengenal mauqi web-web seperti Mustanir, kita mengenal mauqinya Dr. Buti, kita mengenal mauqinya Dr. Habib Ali Jufri, kita mengenal mauqi webnya guru-guru mulia. Kita mengenal itu. Saya tidak mau kemana-mana. Saya tidak akan lihat yang macam-macam. Saya akan lihat rekomendasi dari guru mulia merekomendasi mana. Nah, bukan saya ngacak, wah buka web langsung cari masalah. Oh enggak, ini siapa yang punya ini? Sebab kalau kita ke dunia internet, orang yang membawa kebenaran paling sedikit terlihatan di web. Dunia kebatilan yang paling banyak. Termasuk Islamnya, akidahnya sesat yang paling banyak itu nanti. Akidahnya benar sedikit. Makanya berbahaya sekali urusan dengan dunia internet kalau tidak pakai petunjuk. Web siapa yang harus anda lihat?
Makanya di web kita ada link-link yang boleh dikunjungi itu sudah kita rekomendasi. Di web kita ada link-link yang bisa dikunjungi, webnya ini masuk. Baik, kemudian bagi orang yang belajar melalui itu semuanya, akan tapi harus jelas, bagi orang yang sibuk martabatnya berbeda. Mendengar radio Anda mendapatkan kemuliaan, wahai pendengar. Pemirsa, Anda mendapatkan kemuliaan. Cuman masalah martabat beda dengan yang hadir. Kecuali memang Anda berjauhan, Anda di Singapura, Anda di Hong Kong, dalam keadaan yang Anda tidak mungkin datang ke sini, lalu Anda bisa mendapatkan martabat yang sama. Tapi ingat, harus jelas siapa guru yang Anda. Jangan hanya kelihatan di televisi langsung Anda ikuti. Ntar dulu Anda datang ke pondok biar tahu nih akidahnya kayak apa. Bertanya dari orang, dengar ceramahnya secara utuh. Jangan hanya wah ini kelihatan di televisi, di radio lalu diikuti. Ntar dulu. Bahkan kemasyhuran itu bisa dibuat oleh media. Baik, hati-hati. Baik, hendaknya punya guru yang membimbing. Guru nanti memberikan pengarahan, baca ini, kunjungi tempat ini, pergilah ke sini. Itulah bimbingan seorang guru. Kalau orang tidak punya guru, maka gurunya adalah syaitan. Kalau orang tidak punya guru, gurunya adalah syaitan. Apa yang muncul? Sombong dulu. Belajar agama kok otodidak. Bangga dengan otodidak? Oh enggak. Orang dulu bangga dengan syekh. Kok bangga dengan otodidak? Saya belajar sendiri. Maksudnya dia ngomong apa? Saya tidak punya guru, kan gitu. Otodidak. Nah, tak lagi dari guru. Baca kitab yang kecil sampai gede, sampai ada keberkahan. Sehingga dari tangan guru sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai. Kemudian masalah, jadi bagi yang jauh tetap mendapatkan kemuliaan karena udzur, karena tidak bisa datang ke tempat ini misalnya, sama kemuliaannya. Termasuk karena kita tidak bisa ketemu dengan Imam Ghazali, cukup bacanya kitab Imam Ghazali, insya Allah sambung dengan Imam Ghazali. Tapi kalau ada Imam Ghazali saat ini, kalau tidak datang ke sana sementara kita mampu, nggak dapat kemuliaan. Dapat kemuliaan tapi beda pangkatnya.